kami sepakat bahwa Presiden Joko Widodo tengah dengan sengaja melanggar konstitusi. Kenapa? Karena kita melihat ada persengkolan yang buruk, ada pemufakatan yang jahat antara eksekutif dan legislatif, dan mereka punya itikat buruk dengan sengaja untuk melanggar konstitusi. Perpu Cipta Kerja bikinan Presiden Jokowi sudah sangat secara terang dan nyata melanggar konstitusi. Tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, dan anehnya malah diamini, diiyakan, dan disahkan pengesahannya menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, hari ini jangan berharap banyak, jangan menaruh harapan penuh, apalagi mempercayakan pilihan kita sepenuhnya, mempercayakan suara kita sepenuhnya pada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bagi kami, bahkan mereka sudah tidak pantas menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin lebih cocok jadi Dewan Penindas Rakyat, Dewan Perampok Rakyat, ataupun Dewan Pengkhianat Rakyat. Karena Perpu Cipta Kerja inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin, jelas-jelas merampas hak-hak masyarakat, jelas-jelas merugikan kelas pekerja, dan jelas-jelas mengganggu kesejahteraan rakyat banyak. Dan yang paling penting, mereka sedang bermain-main dengan dasar hukum tertinggi kita, yaitu konstitusi. Siapapun yang kemudian berusaha untuk melanggar, membangkang, ataupun kemudian melawan ketentuan di dalam konstitusi adalah musuh besar bagi rakyat Indonesia, termasuk kami. Pertama, kalau di serikat buruh, dia akan ada langsung peralihan secara masif kepada dari yang asalnya tetap menjadi kontrak. Akan ada PHK yang semakin mudah, semakin masif di mana-mana dengan pesangon yang nggak jelas. Akan ada semacam peralihan menjadi kontrak semuanya dan outsourcing semuanya. Dan itu kemudian mengakibatkan dampak yang juga mengerikan kepada ekonomi kita, di mana satu buruh dia akan berdampak pada 4 orang anggota buruh keluarganya misalnya. Bayangkan kalau ada 20 juta buruh, 80 juta orang terdampak secara ekonomi. Itu berbahaya sekali bagi seluruh hak warga negara di Indonesia. Bagi misalnya lingkungan, dia akan mudah bagi perusahaan, bagi investor membuka lahan, mengambang, mengambil kemudian tanah dan air di dalamnya tanpa kemudian perlindungan yang maksimal. Akhirnya apa? Masyarakat kehilangan ruang hidupnya, masyarakat kehilangan tanahnya, kehilangan lingkungan yang lestari. Jadi di mana-mana akan mudah banjir. Kita dengan melihat misalnya mudah sekarang di Sepaku, di Kaltim yang sekarang ibu kota itu banjir. Kenapa? Tanah dibuka dengan mudah, deforestasi di mana-mana. Apalagi di mana-mana kemudian yang tercipta adalah bagaimana masyarakat hilang ruang hidupnya. Mereka kehilangan rumahnya, kehilangan tanahnya, kehilangan kepastian untuk hidup di negara ini. Itu yang langsung ya. Yang tidak langsung secara prinsip negara hukum, di mana pemerintah dan DPR mengajarkan kepada warga negara untuk tidak taat hukum, tidak taat konstitusi. Akhirnya apa? Masyarakat melakukan cara yang sama. Masyarakat menyerukan untuk membangkang sosial, membangkang dan pemerintah sengaja membuat undang-undang Cipta Kerja dan turunannya Permen nomor 5 ini betul-betul menyengsarakan rakyat. Menjadi anak-anak akhirnya tidak bersekolah. Banyak anak-anak kelaparan, tidak mempunyai gizi. Karena bagaimana asupan gizi yang bisa masuk supaya bagus untuk bagaimana mempunyai jiwa untuk berpikir tentang bagaimana menyamakan tentang bagaimana tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing. Karena hari ini sudah diliberalkan tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia. Hari ini pemerintah mengatakan harus kita siap bersaing terhadap tenaga kerja asing. Bagaimana kita siap bersaing sedangkan upahnya sangat rendah? Apalagi pengusaha yang hari ini padat karya diberikan betul-betul karpet merah, bisa memotong upah 25%. Yang hari ini upahnya sudah sangat rendah. Apalagi upah mereka belum semua mendapatkan UMP atau UMR. Ini pemerintah pengawasannya juga tidak ada. Di mana letak tanggung jawab pemerintah? Di mana pemerintah akan ada hadir di dalam persoalan perburuhan hari ini? Kondisi hari ini, apalagi teman-teman di TKBM, di pelabuhan, ini sangat sulit sekali. Mereka upahnya sangat rendah sekali. Dengan kehadiran permen maupun undang-undang Cipta Kerja ini, maka kami menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk melawan, untuk membatalkan undang-undang Cipta Kerja maupun permen nomor 5. Karena ini adalah persoalan bangsa, ini adalah nasib rakyat Indonesia. Apabila pemerintah tidak mendengarkan apa yang kami sampaikan, jangan salahkan rakyat. Kalau nanti teman-teman TKBM akan melumpuhkan pelabuhan di Tanjung Priok. Ini yang perlu kita sampaikan kepada semua
halayak, karena ini adalah menjadi persoalan bersama, bukan persoalan kaum buruh, tapi ini adalah persoalan rakyat Indonesia yang hari ini memang belum dirasakan oleh semua pihak, hanya kaum buruh yang merasakan. Tapi tinggal lambat laun kita akan menjadi jongos di rumah sendiri. Ini perlu kita sama-sama pikirkan, dan kita betul-betul harus bersatu untuk melawan ini. Bukan melawan satu pihak, tapi ini adalah melawan ketidakadilan. Ini yang perlu sama-sama kita ketahui. Maka satu kata, lawan. Dari Serikat Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau kepada pemerintah untuk secepatnya mencabut kembali undang-undang yang sudah disahkan, karena itu sangat merugikan kita, sangat merugikan buruh, sangat merugikan bangsa Indonesia. Kalau memang itu masih pemerintah masih bertahan untuk mempertahankan undang-undang Cipta Kerja, maka kami seluruh serikat di Pelabuhan Tanjung Priok siap aksi untuk melumpuhkan Pelabuhan Tanjung Priok. Ingat itu. Dan satu juga, kita semua tidak akan memilih partai-partai yang kembali ikut mensahkan undang-undang Cipta Kerja. Kita semua tidak akan memilih partai itu. Kita akan memilih partai yang mendukung kita, mendukung masyarakat Indonesia. Karena kebutuhan warga, kebutuhan bangsa Indonesia, itu hak kita semuanya. Pemerintah sudah membantai, pemerintah sudah menindas kita semua dengan undang-undang Perpu Cipta Kerja yang disahkan kemarin. Jadi kan suatu sumbangsi pada perjuangan bahwa buruh kita terzalimi sekarang, dan kita harus lawan. Ingat, lawan kezaliman. Kita harus bangkit. Kapan lagi 70 tahun kita merdeka? Harus bangkit. Zalim karena sesuatu rekayasa kekuasaan itu tidak akan selamat selamanya. Saya kira begitu aja. Hidup buruh, hidup gas bumi, PSTP Indonesia, PTP karyawan dan karya buruh. Sekarang tuh dengan undang-undang itu, sekarang semua dikontrak, bisa dikontrak 1 bulan, 2 bulan. Sekarang PHK itu sebenarnya sudah diizinkan 1 bulan kontrak PHK. 1 bulan kontrak PHK. Sekarang siapapun yang bekerja sarjana atau SMA dan sebagainya itu tetap. Sekarang tenaga asing itu dengan kontrak 1 bulan, 1 tahun. Sekarang sudah terjadi. Apakah pemerintah tahu? Jokowi itu tahu. Karena kita sendiri advokasi buruh, setiap hari menangani buruh. Oh, karena itulah datang semua simpul-simpul buruh ke DPR hari ini, Pak ya. Ya, kita mudah-mudahan lah dengan adanya Invest ya, dan kita terbaca oleh mereka, dan kita juga akan bersatu. Sekarang pengangguran bertambah. Dan sekarang kita mau perjuangkan buruh-buruh yang terlantar, buruh yang di PHK sekarang setiap hari. Ya, harapannya Dok dengan kegiatan acara hari ini Dok? Iya, kita bersatu melawan kezaliman. Kita buktiin bahwa itu kebenaran itu pasti asli kebenaran. Dengan perilaku pemerintah, eksekutif, juga Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Undang-Undang Cipta Kerja kita tahu pada saat disahkan tahun 2020 dulu juga kucing-kucingan, ya, rapatnya pindah-pindah hotel. Ketika kami ingin tahu pindah lagi itu menyatakan partisipasi masyarakat itu tidak mau diikut sertakan, dan itu oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 kemudian dinyatakan inkonstitusional karena minimnya partisipasi masyarakat, dan dikasih waktu 2 tahun untuk perbaikan. Bukannya perbaikan, malah mengeluarkan Perpu. 2 tahun dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Sebetulnya itu cukup kalau mau dialog. Faktanya tidak dilakukan. Kemudian mengeluarkan Perpu yang katanya kegentingan yang maksa, ya. Tapi faktanya kalau ada kegentingan, logikanya dan undang-undangnya DPR langsung membahas. Tapi ternyata pada sidang pertama yang diambil undang-undang tidak terjadi. Ya, malah setelah itu, jauh setelah rapat paripurna pertama, malah baru disahkan kemarin. Artinya itu bukti bahwa tidak ada kegentingan maksa.
Ya, tadi dengan teman mahasiswa tadi sudah mengatakan, ya, tidak ada kegentingan dan maksa dipaksakan. Kita hadir bersama-sama di depan gedung DPR ini dalam rangka menyuarakan suara-suara rakyat dan suara buruh, suara mahasiswa, dan juga seluruh rakyat Indonesia yang masih memerlukan perbaikan hidup di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita saksikan bersama bagaimana jolimnya oligarki ini terhadap rakyat kecil. Dan kita lihat juga, negara ini diatur ugal-ugalan, tidak lagi menggunakan konstitusi. Mereka mengkhianati konstitusi kita. Jadi untuk itu, marilah kita bersatu, hilangkan sekat-sekat daripada kita sendiri. Mari kita lakukan gerakan bila mana perlu, adakan satu class action pada pemerintah untuk menggusur pemerintahan yang jolim ini terhadap rakyatnya. Jadi kami himbau pada seluruh rakyat Indonesia yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di luar, maka jadikanlah hal ini kita jadikan satu pertemuan untuk memboikot pemerintah yang sah ini, sebab pemerintah ini sudah jolim, sudah ugal-ugalan, tidak menggunakan hukum, cuma lip service saja. Mereka katakan bahwa hukum adalah merupakan satu komando atau juga satu komando undang-undang, tapi nyatanya mereka tidak menggunakan undang-undang secara langsung ataupun tidak langsung terhadap hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau draft Undang-Undang Cipta Kerja. GSBI menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk keseluruhan klaster, keseluruhan isu sektoral yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan hanya klaster ketenagakerjaan, meskipun GSBI adalah serikat buruh. Mengapa? Karena GSBI meyakini bahwa gerakan buruh tidak boleh hanya berjuang untuk isu dan kepentingannya diri sendiri, tapi juga isu dan juga kepentingan rakyat Indonesia lainnya. Karena buruh adalah bagian dari rakyat Indonesia, maka soal-soal klaster yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat berkorelasi, sangat memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung dengan kelanjutan hidup buruh. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja melegalisasi, mempermudah perampasan dan monopoli tanah, maka yang terjadi adalah pemiskinan terhadap kaum tani di desa-desa. Pemuda-pemudi di desa, mereka tidak lagi memiliki lahan yang menjadi topangan sumber penghidupan mereka. Maka mereka akan kemudian berurbanisasi ke kota-kota, ke industri-industri, menjual tenaga mereka. Dan itu akan mengakibatkan upah buruh semakin murah. Perpu Cipta Kerja sebelumnya adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak tahun 2020 dinyatakan ditolak oleh gerakan buruh, gerakan mahasiswa, dan elemen gerakan yang lainnya, termasuk para akademisi dan juga pakar-pakar hukum. Tetapi dipaksakan disahkan karena Mahkamah Konstitusi menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Seharusnya DPR dan pemerintah memperbaiki dari proses pembentukannya, tetapi justru Presiden memaksakan untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja seperti tadi disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya dengan alasan kegentingan yang memaksa atau kemendesakan. Kami nyatakan bahwa tidak ada kemendesakan atau kegentingan yang memaksa. Yang ada adalah permainan kong kali kong yang dilakukan oleh pemerintah, elit politik DPR, dan juga adalah dengan para kaum pemilik modal. Kami menyebut ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah rejim Joko Widodo atau rejim oligarki.